Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau baik, Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami diizinkan kembali untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Mari Roh Kudus berbicaralah, kami siap mendengar. Kami buka hati dan pikiran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini, mata yang tertuju kepada Kristus. Ibrani 12 ayat 1 dan 2 menulis, marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanggung jawab dan rutinitas hidup dapat mengalihkan perhatian kita dari perjalanan rohani kita. Demikian pula dengan kebiasaan dan obsesi berdosa yang menjerat kita. Namun jika kita tetap memusatkan pandangan kita kepada Yesus dan memohon agar Dia memampukan kita untuk menempatkan Dia sebagai yang utama dalam pikiran kita, dalam keputusan kita dan dalam tindakan kita, maka Dia akan memimpin kita dalam segala perbuatan dan perkataan kita. Pimpinannya memampukan kita untuk selalu dekat dengannya dalam perlombaan hidup yang kita jalani di dunia ini. Hal ini memang tidak mudah, tetapi Allah rindu menolong kita untuk memenuhi setiap peranan yang Dia percayakan. Dia akan memberi kita kekuatan untuk bertahan dan mengatasi segala sesuatu yang merintangi langkah kita, agar kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Apa yang pertama kali kita pikirkan atau lakukan saat kita harus membuat keputusan dan merespon situasi tertentu? Bagaimana kita dapat mengizinkan perkataan, perbuatan, dan pikiran kita dipimpin oleh Yesus? Penulis kitab Ibrani menguatkan para pembaca dengan menyebut orang-orang percaya yang penuh iman dari perjanjian lama. Ibrani 11 menulis, dan menyebut mereka sebagai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ibrani 12 ayat 1 menulis. Namun ayat 2 mengarahkan perhatian kita kepada teladan iman yang utama, yaitu Yesus. Dia disebut sebagai Sang Pencipta dan Penyempurna iman. Istilah pencipta diterjemahkan dari kata Yunani archegos yang dalam versi lain disebut pelopor. Seorang penafsir mendefinisikan archegos sebagai pemimpin tertinggi yang memimpin dalam segalanya, sehingga layak menjadi contoh. Kata archegos hanya digunakan 4 kali dalam perjanjian baru, tercatat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 15, Kisah Para Rasul 5 ayat 31, Ibrani 2 ayat 10, dan Ibrani 12 ayat 2. Sementara itu kata yang diterjemahkan sebagai penyempurna adalah teleotes dan hanya muncul 1 kali di seluruh perjanjian baru, yakni di Ibrani 12 ayat 2. Menurut Thayer, Kristus adalah pribadi yang dalam dirinya sendiri menyempurnakan iman dan oleh karena itu menjadi teladan terbesar iman itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan terus memandang kepada Kristus, kita memiliki teladan iman yang paling sempurna. Mari kita memandang dan mata kita tertuju hanya kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk renungan firman-Mu saat ini Tuhan. Mampukan kami untuk terus memandang hanya kepada Tuhan. Mata kami tertuju kepada Tuhan. Dan apapun yang kami jalani dalam hidup ini, kami tidak diburamkan oleh keindahan dunia ini. Kami tidak terlena dengan keindahan dunia ini, tapi kami selalu tertuju kepada Tuhan. Mampukan kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Mampukan para pendengar untuk menjadi teladan-teladan di dalam hidup mereka. Dan segala persoalan, pergumulan, sakit penyakit, kerinduan dan cita-cita, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jawaban, Tuhan pemberi mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu atas kami melimpah hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.